kali ini kelompok kami akan membahas topik yang paling menarik bagaimana kita akan ambil apa namanya, bisa ambil hikmahnya dengan judul materi kelompok 3 jangan ada lagi. Kita dapat kursi nanti. jenis tarik di Indonesia. Kelompok 3 Untuk itu saya persilakan kepada materi untuk memaparkan materi waktu dan proses. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator telah akan memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini pembahasan kami yaitu jenis-jenis tari di Indonesia. Yang pertama kami akan membahas tentang tari tradisional, yang kedua tari kreasi baru, dan yang ketiga tari modern. Yang pertama yaitu tari tradisional. Pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang hidup dan berkembang di suatu daerah tertentu, diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan menjadi bagian dari adat istiadat masyarakatnya. Ciri-cirinya yaitu satu, bersifat turun-temurun. Yang kedua yaitu punya aturan yang baku, punya pakem atau aturan yang baku. Yang ketiga anonim atau penciptanya tidak diketahui karena sifatnya turun-temurun. Yang keempat yaitu fungsi primernya untuk adat. Itu contohnya kayak upacara keagamaan, terus kayak penyambutan tamu itu pakai tarian apa begitu. Terus yang kelima yaitu identitas daerah kuat. Itu lagunya itu kayak dari daerah tersebut. Jadi fungsi umum yang terakhir yaitu identitas daerahnya yang kuat. Contoh tariannya yaitu tari tortor yang berasal dari Sumatera. Alasannya kenapa kami mengambil tari tortor karena mudah dipelajari anak-anak, melatih kekompakan dan musik pengiringnya konstan. Yang kedua tari yang kami ambil yaitu tari yang Porambeangko yang berasal dari Papua. Alasan kami mengambil tarian ini karena membakar energi anak atau fisik aktif. Karena tari yang Porambeangko ini kan kayak goyangannya itu kayak mau dibilang kayak tarian kasar karena harus asik, tidak lembut-lembut kayak tari lenso yang begini. Tidak. Penuh irama, ceria dan menyenangkan. Yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian yang gerakan atau gerak dasarnya bersumber dari tari tradisional, tetapi sudah dikembangkan, diubah dan ditaati kembali oleh seorang koreografer sesuai perkembangan zaman. Ciri-ciri umum tari kreasi baru yaitu satu, berpijak pada tradisi. Akar geraknya tetap mengambil dari tari tradisional daerah. Jadi tidak ditinggali. Contohnya kayak tarian yang muncul kayak campuran kayak tari kupu-kupu. Itu kan campur tuh dari berasal dari Bali. Itu tariannya itu kan tidak berasal dari ininya, tapi dari tidak temurun kayak tari pertama yang tari tortor itu kan dari tari tradisionalnya itu kan bersifat turun temurun dari nenek moyang. Jadi kita tidak ketahui siapa pencipta aslinya. Tapi kalau yang ini sudah diketahui pencipta aslinya. Jadi pencipta aslinya itu siapa begitu. Yang kedua yaitu penciptanya jelas. Contohnya kayak tari merak diciptakan oleh RPJT Sumantri. Itu sudah diketahui karena tarinya kan tari kreasi baru. Tetapi kalau tari tradisional tidak diketahui penciptanya siapa, sifatnya turun-temurun. Yang ketiga yaitu sudah ada pengembangan. Gerak dibuat lebih dinamis, pola lantai lebih variatif, musik diaransemen ulang, kostum dimodifikasi lebih menarik. Kayak contohnya tadi tari keruh, kalau pas gerakannya itu kayak udah dipentaskan karena kan sudah ada ini detailnya kan lengkap, sudah ada penciptanya, pertama begitu. Di ininya oleh siapa? Kayak contohnya tadi tari merak yang diciptakan oleh RTST Sumantri. Yang kelima yaitu tidak terikat pakai ketat. Koreografer boleh berkreasi asal jiwa tradisinya nggak hilang. Jadi
pengen healing, oh boleh, itu juga sebagian dari cara menangani masalah. Yang kedua sifatnya individual. Jadi karya seni personal yang kuat sifatnya itu individual masing-masing. Kayak contohnya kan tidak mungkin satu orang galau diajak bareng-bareng untuk galau kan tidak mungkin. Jadi ya sudah cuma satu aja ya satu tidak satu. Mungkin kalau diceritakan ke teman-teman pasti nanti teman-teman yang mungkin kasih saran tidak bisa lebih daripada itu kan. Ambil tindakan pun tidak boleh. Yang ketiga yaitu gerak tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang tahu dance? Salah satu contoh tarian modern. Kan gabungan tarian tuh ada. Ada yang tahu kan anak-anak? Tahu. Nanti kasih contoh ya. Iya. Oke. Yang keempat yaitu fungsi sebagai media ekspresi. Buat menyampaikan pesan, kritik, emosi atau konsep abstrak. Musiknya bebas, bisa pop, EDM, sunyi, suara alam. Kalau contohnya tadi kan dance nih, ekspresinya kan ada yang senyum, ada yang buka-buka, tapi kalau menurut ibu dance itu alangkah baiknya sih kalau ada yang mungkin emosi sama penonton karena tidak bisa kan kayak gitu, pasti lebih biasanya digerakannya. Itu pasti ada emosi, ekspresi emosinya di situ, makanya dilempiaskan di gerakannya gitu. Oke, yang kelima yaitu kostum dan profesi bebas. Sesuai tema karavan bisa pakai kaos, jas, daun, plastik, kursi, itu tidak beraturan. Tetapi pakaiannya bukan berarti tidak aturan, harus berpakaian yang memang luar batas. Kayak contohnya kayak mau pakai celana pendek sama undang-undang itu kan memang tidak beraturan, tapi kan tidak boleh seperti itu. Contoh tariannya yaitu tari kibas. Tari kibas ini tari modern ya, tari kreasi. Alasan kami memilih tari kibas ini karena properti kibas membuat tari lebih menyenangkan dan membantu anak belajar koordinasi tangan, kelembutan tangan, ayunan tangan ketika menari. Yang kedua yaitu tari Nusantara modern atau senam tari. Ada yang tahu tari Wonderland? Itu. Tarian Wonderland ini gabungan dari beberapa tari ya. Alasan kami memilih tarian ini karena gerakan gabungan senam dan tari menjaga anak tetap aktif tanpa beban ritmik yang rumit. Gerakannya tidak terlalu rumit. Di situ ada lagu Sajojo, ada lagu apa ya? Di Wonderland, tarian Wonderland ya. Kota baru gurunya Bamega itu tarian itu. Oke baik, itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya saya berikan saya beri kesempatan kepada saya berikan waktu kepada saudara moderator untuk menerangkan teman. Oke, terima kasih. Oke, karena materi telah makanan yang itu saya membuka pertanyaan bertanya. Tiga pertanyaan yang tujuan untuk membuka wawasan kita agar lebih dalam. Nah, saudari Pinanya yang mau tanya ada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakina Gaslaw. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, berikan salah satu contoh tari daerah, tari apa saja, dan jelaskan makna dari tari tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah waktu untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, menurut Anda bagaimana peran tari modern dalam mengekspresikan identitas diri dan isu-isu sosial di kalangan generasi muda? Serta sejauh mana tari modern dapat menjadi media komunikasi yang efektif dibandingkan dengan seni lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Bunyi pertanyaannya adalah, buatkan salah satu contoh dari tari tortor. Pertanyaan
Berikan salah satu contoh tari daerah dan berikan makna dari tarian daerah tersebut. Yang kita ambil di sini tari lenso. Jadi tari lenso adalah tari yang berasal dari Maluku dan Sulawesi Utara. Tari lenso populer di Maluku, Manado, Minahasa, dan Aceh. Makna dari tari lenso. Yang pertama, tari lenso Pepes video bagian video. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sakina dengan bunyi pertanyaan. Berikan salah satu contoh daerah dan berikan makna dari tarian daerah tersebut. Jadi yang kita ambil di sini tari lenso. Tari lenso adalah tari yang berasal dari Maluku. Nah, makna dari tari lenso sendiri yang pertama yaitu dipakai buat kenalan, ngedeketin calon pacar pas acara kampung. Kalau penari laki-laki dapat lemparan sapu tangan dari perempuan, artinya si perempuan suka. Kalau sapu tangannya nggak dibalikin berarti oke, kita jadian. Itu kayak dalam bahasa modernnya. Yang kedua, nilai yang diajarkan. Nilai yang diajarkan ada beberapa nilai. Yang pertama sopan santun. Meski buat cari jodoh, gerakan lembut, sopan, enggak terlalu norak. Yang kedua kebersamaan. Yang ketiga keterbukaan. Yang keempat kegembiraan. Baik kepada saudara. Baik, mohon perhatiannya saudara Sakina. Di sini saya akan menunjukkan contoh gerakan tarian lenso. Nanti istilah tari lenso. Ulang, baik ulang. Baik, mohon perhatiannya saudari Sakina Gislau. Di sini saya akan menunjukkan contoh tarian lenso yang berasal dari Maluku ya. Jadi ya, oke sudah. Terus maksudnya itu yang tadi kan dijelaskan. Terbayo. Awal itu kan pertama kan sebenarnya laki-laki pasangan dan perempuan, tapi karena ini gerakannya kan harus angkuh, harus lembut, harus halus. Jadi khusus perempuan. Jadi penjelasan yang tadi memang sudah benar. Cuman kan sekarang yang dipakai itu kan khusus perempuan, sing pasangan sama pria, karena yang laki-laki ini kalau yang cewek itu tak ada karena asal. Kalau para laki-laki yang harus itu laki-laki yang bagaimana lo gitu. Jadi kalau pas Lagi kayak kata omong. yang begini itu kan kalau pasangan begini lah kayak kita begitu, isinya kayak pas ini karena di laki itu berarti oke tandanya dia itu jadi itu pasti jodoh. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang penjelasan tadi ya kakak, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya itu zamannya. Iya, zaman dulu. Cuman sudah berkembang zaman itu jadi kayak gerakan-gerakan yang berpasangan itu dibuatlah itu loh. Perempuan saja. Yang begini. Khusus pokoknya. Pertama kali untuk dapat menjawab pertanyaan dari saudari Mas Nurman dengan bunyi pertanyaan, berikan contoh dari tarian tortor. Contoh gerakan tarian tortor. Itu B, jadi PPH sudah mau. Kenapa?